Ya, sembari menunggu teman-teman yang lain join, mungkin bisa saya mulai dulu ya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revesti Gama Abdillah, biasa dipanggil Gama. Di sini saya akan membawakan materi High Fidelity Design. Nah, yang waktu lalu dari pertemuan yang sebelumnya ada Kak Ishak yang membawakan materi Low Fidelity. Nah, yang pertemuan kali ini akan ada materi High Fidelity, teman-teman. Oke, bisa langsung saja untuk materi High Fidelity. Nah, High Fidelity Design singkatnya adalah mencangkup elemen seperti warna, tipografi, gambar, icon, dan elemen desain yang lain. Misal, High Fidelity adalah teman-teman itu membuat visual, di mana visual tersebut mengeksplorasikan semua itu, seperti warna, tipografi, gambar, icon, elemen, dan lain-lain. Dan itu yang kita andalkan pada High Fidelity Design. Oke, untuk selanjutnya apa sih perbedaan low fidelity dan high fidelity, teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan lebih detail nggak? Oke, mungkin masih belum ya. Oke, di sini saya jelasin low fidelity atau wireframe. Di sini adalah desain kasar atau desain yang paling dasar. Jadi di sini sebelum membuat high fidelity itu UI UX designer pasti membuat wireframe terlebih dahulu. Karena wireframe tersebut yang menjadi acuan untuk berkembang atau untuk mengembangkan desain untuk kedepannya. Jadi ketika sudah membuat wireframe, nanti UI UX designer akan memikirkan warna, tipografi, seperti elemen-elemen yang lain dan aset-aset yang lain. Oke, untuk selanjutnya elemen utama dalam high fidelity design. Nah, di sini yang sudah saya tekankan dari awal ya, teman-teman. Elemen utama itu mencangkup visual kita yang sudah kita lihat kepada UI UX tersebut. Misal kita melihat warna. Nah, ketika kita melihat warna, pasti kita menyocokkan nih warna satu dengan warna dua ini match sense apa enggak, cocok apa enggak gitu kan. Lalu yang kedua ada tipografi. Tipografi ini tentang kerapian teks. Jadi di dalam UI UX designer itu kerapian teks itu perlu ditekuni dan perlu teman-teman perhatikan dengan seksama. Dan yang ketiga itu ada icon. Nah, icon ini juga sangat penting. Soalnya icon ini mempengaruhi cara berpikir user ketika mau mengklik sesuatu, teman-teman. Dan gambar ini juga sangat penting. Gambarnya adalah visualisasi atau gambar atau apa ya? Sebuah aspek nyata yang tertuang dalam UI UX design. Interaksi. Nah, interaksi ini berkaitan dengan prototyping. Jadi nanti teman-teman akan belajar prototyping di pertemuan selanjutnya. Dan responsivitas desain. Untuk selanjutnya. Nah, ini nih. Pilih salah satu yang nyaman dipandang dan digunakan, teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang bisa memilih nih antara nomor 1 dan nomor 2. Gini deh, teman-teman sampein riak aja. Riak love nomor 1, riak jempol nomor 2, teman-teman. Oke, love semua ya dikirim ya. Oke, kebanyakan yang love nomor 1 nih, teman-teman.
Oke, di sini memang terima kasih ya yang sudah merespon. Masih belum ada teman-teman yang memilih nomor 2 kali ini. Ya, memang nomor 1 itu sebuah high design yang memang sesuai dengan proporsinya. Misal kita melihat yang nomor 2 ini ya. Di sini ada beberapa kejanggalan yang sudah kita lihat ya kan. Yang pertama adalah warna. Yang pertama tadi sudah saya katakan, warna itu harus make sense dan warna itu harus dominan, mempunyai dominan warna. Dan kalau bisa sebuah desain maupun sebuah prototyping, ya UX dan lain-lain, itu jangan pakai kebanyakan warna yang dominan, teman-teman. Misal kita lihat di sini ya, ini nomor 2. Ini ada warna hijau, kuning, ungu, dan lain-lain. Untuk backgroundnya sendiri warnanya coklat gelap. Nah, itu kan kita lihat di sini kurang enak, soalnya warnanya ini tidak fokus, tidak dominan ke warna salah satu warna yang ada di desainnya. Dan juga tata cara penempatannya. Di sini seperti harga ditaruh di samping bawahnya gambar. Nah, teman-teman bisa melihat nih di nomor 1. Harga itu ditaruh di samping kirinya button buy now atau beli sekarang. Itu sangat mempengaruhi, teman-teman. Jadi sebuah harga itu kenapa kok ditaruh di sampingnya buy now? Karena memang deret ini adalah deret interaksi pemesan. Jadi di sini harus tertera harga dan button, namanya itu button CTA, call to action. Nah, seperti ini. Dan ini warna juga selaras yang nomor 1. Nah, terkait gambarnya juga sudah selaras juga. Jadi memang penempatan itu perlulah teman-teman untuk diatur. Oke, selanjutnya untuk alur kerja desain high fidelity. Untuk langkah-langkah yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu wireframe. Teman-teman harus merangkai wireframe sebelum ke high fidelity, karena ini menjadi acuan dan dasarnya. Yang kedua, penentuan tipografi dan warna. Nah, ini juga sangat penting. Yang ketiga, implementasi elemen-elemen UI seperti button, icon, column, dan aset-aset yang lainnya. Lalu di nomor 4 ini menambahkan interaksi dan prototyping. Nah, oke. Nah, kita kan sudah nih membahas dari awal sampai akhir terkait warna, tipografi. Lalu kita membandingkan antara desain yang tepat dan desain yang kurang tepat. Dan di sini kita langsung gas implementasi Figma aja, teman-teman. Nah, kita sudah masuk di Figma ya, teman-teman. Sudah masuk kan share screen saya? Oke. Terima kasih responnya, teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah masuk di Figma ya. Nah, awal-awal di sini saya akan membagikan beberapa shortcut nih sama teman-teman. Soalnya ini mempengaruhi seperti kita ke depannya dan teman-teman ke depannya, supaya teman-teman juga terbiasa nih sama shortcut untuk membantu perkembangan UI UX teman-teman. Dan untuk yang pertama, ini adalah merubah skala elemen, teman-teman. Nah, langsung auto contohin aja ya. Nah, biasanya kan teman-teman itu ketika ingin membesarkan atau mengecilkan, teman-teman menarik nih menarik sudut dari elemen yang sudah teman-teman select ini. Nah, jadinya kan kurang rapi ya. Ya, kalau memang dilihat kan kurang rapi. Nah, seperti ini dikecilin nggak bisa, ternyata fontnya itu tetap besarnya dan ini dilihatnya kurang rapi. Nah, untuk selanjutnya caranya itu teman-teman klik K. Oke.
Jika teman-teman udah select semuanya, misalnya teman-teman udah select gambarnya, select judulnya, select yang bawah ini. Teman-teman select semuanya, teman-teman klik K yang ada di keyboard. Nah, ketika icon kursor saya sudah double seperti ini, teman-teman bisa fleksibelkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa fleksibel untuk mengatur besar dan kecil sebuah ukuran pada Figma. Gitu, teman-teman. Jadi nggak perlu teman-teman mengatur yang namanya itu ukuran yang ada di sini. Nah, ukuran ini. Ini kan gara-gara aku select ya. Jadi nah, ukuran ini nggak usah teman-teman atur, nggak apa-apa. Jadi alangkah lebih cepatnya pakai itu aja. Tapi kalau memang teman-teman masih kebiasaan dengan yang sebelumnya, bisa dibiasakan dulu aja, teman-teman. Nah, ini mendorong, dan yang kedua adalah mendorong dan memundurkan objek. Nah, di sini nih ada dua objek ya, teman-teman. Di antaranya ada foto cowok dan cewek ya. Nah, di sini aku pengen nih yang cowok itu mengedepankan yang cewek. Jadi gini, kan biasanya teman-teman kalau memang manual kan pakai ini ya. Nah, pakai ini. Nah, kita ada shortcut yang namanya kontrol plus kurung tutup. Jadi seperti ini. Kontrol, teman-teman tahan kontrol ya, sama kurung tutup. Jadi seperti ini ya. Untuk ngebelakangkan, kontrol plus kurung buka. Jadi dia akan ke belakang. Selanjutnya sejajarkan vertikal dan horizontal. Nah, di sini untuk menyejajarkan sebuah elemen. Misal kita select ya, elemen 1, 2, 3. Langsung saja, teman-teman kan biasanya pakai ini ya. Memang kalau masih belum terbiasa dengan shortcut, pasti pakai position yang ada di samping kanan ya, toolbar ini ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini bisa teman-teman biasakan untuk kedepannya agar lebih enak juga. Nah, misal ingin menyejajarkan horizontal. Ya, jadi langsung aja Alt V. Nah, maka akan sejajar secara horizontal, teman-teman. Misal secara vertikal nih. Berarti langsung saja Alt tahan, sama pencet teman-teman itu tombol H. Nah, jadi sudah sejajar vertikal dan horizontal seperti itu. Oke, selanjutnya di zoom dan zoom out. Nah, misalnya teman-teman, di saat teman-teman mengerjakan suatu project, itu pasti teman-teman kan bukan pasti ya. Ini mungkin ada beberapa ya yang projectnya itu terpental seperti ini, terpental keluar jauh banget dan nggak ngezoom, jadi ngezoom out. Nah, ini teman-teman alangkah lebih cepatnya langsung pakai aja shortcut yang namanya shift. Teman-teman tahan shift sama plus 2. Nah, ini langsung ngezoom salah satu objek yang sudah teman-teman select. Oke, lanjut. Salin dan tempel style. Nah, di sini terkait salin dan tempel style, ini mempengaruhi juga di mana teman-teman ketika ingin kerja cepat dan teman-teman itu nggak pengen nih ngatur ukuran sebuah font atau warna sebuah font, itu bisa pakai shortcut ini, teman-teman. Caranya, ini misalnya kita ganti dulu warna merah. Nah, kita kuning gini aja. Nah, caranya salin dan tempel style. Di sini teman-teman tahan Alt plus kontrol, lalu teman-teman plus copy. Nah, ini sama ya. Ini barengan ya, tiga button ini. Lalu teman-teman select target yang ingin diganti, teman-teman. Misal ini Barbie. Lalu Alt plus kontrol plus V. Nah, maka warnanya akan berubah dan ukurannya juga sama, tidak perlu ganti ukuran. Seperti itu.
Profil juga bisa seperti gambar, alt, C. Teman-teman klik objek tujuan teman-teman, lalu di alt, Ctrl V. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya bertukar isi dan garis samping. Misal teman-teman lagi menyocokkan warna nih ya. Lagi menyocokkan warna dan objek teman-teman itu ada line-nya atau ada garis tepinya. Jadi teman-teman bisa memakai ini aja. Jadi caranya Shift dan X. Nah, kalian teman-teman itu bisa cocokkan garis tepi mana yang cocok dengan isi. Nah, misal teman-teman ternyata garis tepinya lebih cocok yang muda, yang ungu muda nih. Langsung Shift plus X lagi. Ini buat inilah membolak-balikan warna yang ada di luar ke dalam, yang ke dalam keluar gitu. Nah, yang terakhir ini adalah menampilkan menu plugin, di mana plugin itu adalah sebuah bantuan yang sudah disediakan ke Figma. Plugin ini kalau bahasa pemrogramannya seperti framework ya. Nah, seperti framework. Oke, menampilkan plugin cukup Ctrl plus P. Nah, maka di sini akan muncul tab plugin. Nah, kalau teman-teman manual kan biasanya teman-teman carinya di sini ya, di halaman toolbar bawah, lalu yang paling kanan ini action di sini. Klik plugin. Nah, kalau pakai shortcut langsung plus P, Ctrl plus P. Oke. Selanjutnya membahas terkait plugin nih, teman-teman. Oke, aku sharing beberapa plugin yang ada di sini ya, yang sudah aku sediakan dan sudah aku pelajari juga. Bentar. Oke, untuk plugin di sini yang pertama ada HTML2 Design ya. Ada HTML2 Design. Nah, ini adalah mengubah halaman web HTML menjadi desain Figma secara otomatis. Misal, teman-teman mau nih desain UI UX teman-teman itu seperti desainnya Apple atau ngambil referensi dari apple.com. Misal ya, teman-teman. Kita coba bareng-bareng ya. Aku buka. Nah, ini kan udah ada nih. https://apple.com/iphone/. Nah, di sini teman-teman langsung import aja. Teman-teman tunggu. Jadi plugin ini menyediakan layanan seperti mengambil desain website dari website yang sudah ke hosting di Chrome atau di browser ya. Ini memang sangat memudahkan bagi teman-teman yang misal mencari referensi nih, mentok dan desainnya itu sudah sangat-sangat yakin dan sesuai dengan target teman-teman. Saya tunggu. Ini memang sangat berguna ya teman-teman, terkait warna juga, typography juga. Ini sangat kalau di Apple kan itu sangat-sangat modern ya sifatnya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya di belakang. Ini ada hasil yang sudah plugin itu feedbackkan ke kita tentang UI Apple Web Store.com. Nah, di sini sudah terpecah teman-teman menjadi beberapa komponen. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini sudah terpecah. Nah, sebagus itu pluginnya. Di sini juga gambar juga udah terpecah ya seperti ini kan. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini itu sangat membantu kita ketika kita itu mencari referensi pada sebuah website, namun pada platform tersebut tidak menyediakan sebuah tampilan UI atau UX designer di Figma. Jadi kita langsung main cara copy paste link dan kita masukkan ke plugin aja teman-teman. Semudah itu untuk mencari referensi dan teman-teman bisa experience sendiri ya. Oke, selanjutnya
ada lorem ipsum. Nah, lorem ipsum ini sangat penting untuk teman-teman pelajari supaya skill prototyping atau skill tipografi teman-teman itu bisa meningkat. Soalnya gini, dalam sebuah desain itu pasti ada yang namanya seperti aku bukakan wireframe yang kemarin aja ya. Nah, seperti ini deh. Bentar ya teman-teman, agak nge-lag ini laptop saya. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, misal nih teman-teman, dalam sebuah wireframe atau ketika teman-teman mau merangkai sebuah high fidelity, itu teman-teman memerlukan sebuah kasaran. Ya, namanya itu kasaran. Nah, kalau wireframe itu kan biasanya kasaran untuk teks yang panjang kan seperti ini. Memang hanya seperti ini kan. Soalnya memang ini adalah bayangan. Ya, yang sudah meng-create wireframe itu pasti berpikir, oh nanti di sini itu bakalan ada pendeskripsian singkat dan juga itu berupa kata-kata. Nah, pada wireframe itu akan dirangkainya seperti ini di gambarnya. Ini cuman line lurus, line lurus, line lurus. Tapi ini sebenarnya memvisualkan sebuah kalimat. Nah, biasanya teman-teman itu menggunakan lorem ipsum. Ya, lorem ipsum itu apa? Kita coba sama-sama, teman-teman. Ya, ntar. Misal kita pakai sini ya. Ntar. Wih, malah ngangkat rectangle teman-teman. Bentar ya. Nah, ketika teman-teman mengklik di sini, ya, ketika teman-teman membuat teks lorem saja, di sini akan muncul langsung ke detect. Nah, ini adalah proporsi yang akan teman-teman gunakan. Misal sentis ya, kita klik 5 aja. Nah, kita coba generate. Oke, maka hasilnya langsung banyak kata seperti ini. Nah, ini memudahkan teman-teman nantinya ketika membuat sebuah UX atau UI designer. Itu teman-teman masih bingung nih, isi kata-katanya itu sebenarnya apa. Tapi teman-teman sudah bisa membayangkan bahwa di bagian ini itu sudah ada kata-kata, harus ada kata-kata. Soalnya itu melengkapi sebuah desain UI UX. Nah, maka teman-teman bisa pakai plugin ini aja untuk menyusun kata-katanya. Oke. Kita balikan lagi ya. Kita lanjut ke plugin selanjutnya. Nah, yang di nomor 3 ini ada Mockup Studio, teman-teman. Oke, Mockup Studio. Teman-teman pasti udah tidak asing kan namanya mockup. Di sini pasti UI UX designer itu membutuhkan mockup untuk tampilan ke stakeholdernya. Misal di sini aku punya nih yang namanya Mockup Studio. Nah, di sini bisa teman-teman cari ya di plugin teman-teman masing-masing, bisa di save aja. Nah, please select frame layer to start. Langsung aja kita select layer kita yang sudah kita siapkan. Seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan mockup yang langsung otomatis ke generate menjadi satu di file JPG ya, teman-teman. Nah, ini adalah tampilannya. Misal kalau teman-teman itu tampilannya apps ya, apps mobile.
Jadi teman-teman langsung saja cari mockup yang apps seperti ini. Ini adalah gratis, ini juga gratis. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini langsung bisa di-export, bisa disimpan langsung ke dalam file manager, teman-teman. Nah, bisa langsung ya. Oke. Untuk selanjutnya di plugin yang nomor 4 adalah Humans for Figma. Ini adalah plugin aset di mana teman-teman ketika ingin membuat sebuah tampilan UI, teman-teman itu membutuhkan aset sebuah people atau orang yang harus ada di dalam desain teman-teman. Jadi di sini kita buka pluginnya. Nah, di sini itu banyak sekali kategori humans. Jadi ada banyak sekali, ya seperti ini ya. Ada yang full body, terus ada yang cuman badannya, ada yang cuman kakinya, ada yang cuman kepalanya. Nah, ini sangat membantu teman-teman untuk meningkatkan tampilan UI atau ketika teman-teman lagi tergesa-gesa, langsung pakai plugin ini aja nggak apa-apa. Soalnya memang simple dan memang praktis gitu teman-teman. Nah selanjutnya ada Unsplash. Unsplash, oke. Unsplash di sini adalah teman-teman nanti ketika mencari sebuah gambar untuk menyesuaikan tema desain teman-teman. Nah di sini bisa pakai Unsplash ini teman-teman. Nah misal ya teman-teman ini membuat desain UI UX bertemakan gurun pasir. Nah gurun pasir, kita langsung search di sini gurun pasir. Nah, teman-teman di sini langsung klik aja. Langsung klik aja seperti ini. Klik gambarnya. Nah, maka nanti akan keluar di belakangnya, teman-teman. Oh, iya, sorry. Ini tadi gara-gara aku select rectangle-nya jadi ke copy paste. Bentar. Memang agak nge-lag, teman-teman. Nah, jadi langsung muncul di sini ya gambar gurunya. Dan ini jangan khawatir, teman-teman. Ini gambarnya HD dan ini tidak ada embel-embel apa-apa. Misal kalau kita pakai plugin Unsplash di sini ada watermarknya Unsplash. Nah itu enggak. Di sini free, memang benar-benar free dan mempraktiskan teman-teman untuk merangkai sebuah tampilan UI dan UX. Yang keenam ada icon EV. Mungkin yang keenam ini teman-teman untuk icon banyak sekali ya di plugin. Ini teman-teman bisa explore semuanya. Kemarin Kak Isa juga udah jelasin icon EV dan aku juga ada yang namanya icon 8 misalnya. Aku buka icon 6 ya ini di sini. Nah, di sini ada beberapa icon dengan beberapa model, teman-teman. Misal, UI UX teman-teman itu berkesinambungan dengan tema 3D. Nah, teman-teman bisa mencari nih 3D di sini. Nah, ada banyak icon 3D di sini. Misal 3D Instagram, LinkedIn, Pinterest, Facebook, dan yang lain. Banyak tampilan 3D-nya, teman-teman. Dan ini juga ada beberapa gaya ya, gaya 3D. Misal yang ini agak melengkung-melengkung gitu ya, seperti SpongeBob ya mungkin ya. Lalu, nah untuk icon yang ada beberapa stylenya, aku nyaranin di icon 8 dan untuk wireframe bisa pakai icon EV ya teman-teman, supaya lebih memudahkan aja dan simple. Oke, selanjutnya masuk di color scheme. Oke. Untuk color scheme, ini kita belajar sama-sama terkait penempatan warna ya, color. Nah, misal nih teman-teman, aku di Figma, itu cara merubah warna, itu caranya teman-teman klik rectangle-nya, lalu teman-teman klik fill di sini. Fill. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah warna yang solid, teman-teman.
ini warna solid. Warna solid itu adalah satu warna yang pasti. Jadi nggak ada warna yang gradient, nggak ada warna yang masuk, nggak ada warna yang bercampur. Nah, ini kan satu warna yang pasti nih, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di fitur ini itu ada namanya gradient, pattern, image, dan video. Nah, kita kan membahas warna di sini, jadi kita fokus. Kita coba klik gradient di sini ya. Nah, maka warna tersebut akan ke gradient. Oke, kita ulangi. Mungkin ada teman-teman yang masih kurang paham. Kita ulangi. Klik di fill sini, teman-teman. Lalu klik di gradient. Nah, di sini teman-teman lalu klik di stop sini ya. Karena ini menambahkan warna yang teman-teman akan gradient. Nah, lalu di sini teman-teman bisa atur nih gradiennya apa. Misal kombinasi warna biru dengan warna apa. Di sini aku milih warna Tosca seperti ini ya. Oke. Nah, di fill ini, di gradient ini juga bukan hanya gradient teman-teman, bukan hanya percampuran warna. Tapi di sini ada beberapa fitur. Di antaranya ada linear, radial, angular, dan diamond. Nah, di sini kita coba sama-sama nih diamond itu seperti ini tampilannya, angular itu seperti ini tampilannya, radial itu seperti ini tampilannya, dan linear seperti yang awal tadi. Nah, misal nih, kebiasaan saya itu menggunakan linear dan radial untuk meningkatkan elemen UI. Misal kita klik radial di sini ya teman-teman, kita atur di sini. Nah, ketika teman-teman klik radial, ini seharusnya background biru itu hilang karena memang radial ini terfokus di titik tengah yang menyebar. Jadi misalnya ini coba ya kita rolling dulu seperti ini. Nah, kita ingin birunya di belakang, warna birunya ini hilang, jadi cuma fokus di warna Toskanya aja. Kita bisa atur opacity-nya teman-teman, kita atur sampai 0. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Dan elemen seperti ini itu digunakan atau dikhususkan untuk tampilan UI seperti tampilan login, tampilan register, beranda, dan lain-lain. Ini sebenarnya cuman penambahan sebuah aset di mana teman-teman itu kalau monoton dengan sebuah warna atau sebuah kombinasi warna bisa kombinasi dengan warna putih dan satu warna radial seperti ini teman-teman. Seperti yang sudah saya contohkan seperti ini. Nah, maka nanti tampilannya itu akan seperti ini. Ya. Jadinya ini adalah warna atau aset radial yang bakal mendukung elemen UI teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya terkait warna. Nah, terkait warna di sini teman-teman kan pasti bingung ya menentukan sebuah warna pada UI UX designer itu gimana. Kalau saya sendiri ya teman-teman, itu cara menentukan warna yaitu saya riset terlebih dahulu ke website-website yang lain, tampilan-tampilan UI UX yang lain. Supaya apa? Supaya saya itu paham, oh kombinasi warna di bagian page login itu seperti ini, page register itu seperti ini. Ya, jadi saya akan paham terkait kreator. Saya punya ini teman-teman, referensi website. Sebentar ya. Nah, saya itu punya referensi website yang namanya itu Dribble. Saya rekomendasikan kepada teman-teman soalnya di sini banyak sekali aset yang sudah diunggah dan karya-karya yang sudah diunggah juga. Jadi di sini sangat banyak sekali lah referensi untuk teman-teman. Misal aku mau nih cari page login di sini. Tunggu. Nah, jadi seperti ini karya dari orang-orang yang sudah mengupload versi UI UX design page login.
Nah, ini ada banyak sekali teman-teman. Ini ada beberapa kombinasi warna, ada beberapa kombinasi tata letak dengan gambar, seperti ini kan loginnya. Ini banyak sekali. Misal teman-teman cari juga yang beranda ya. Nah, ini juga banyak seperti ini. Memang website ini itu dikhususkan untuk mencari referensi dan dikhususkan untuk teman-teman yang ingin mengupload karya teman-teman di sini. Jadi bisa dilihat orang-orang dan bisa membantu orang-orang untuk referensial. Nah, seperti itu ya untuk referensi, warna. Dan usahakan yang seperti saya bilang tadi, warna dalam sebuah UI UX designer itu usahakan dominan teman-teman. Jadi nggak ada warna yang dominannya misal 3 warna dominan. Nah, itu nggak ada dalam satu UI UX designer. Jadi harus satu warna dominan dan ada beberapa warna kombinasinya. Itu. Nah, untuk selanjutnya, ini kan kita sudah mempelajari nih shortcut, plugin dan juga warna di sini. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke nge-build high fidelity dari low fidelity yang sudah dijelaskan oleh Kak Isa kemarin. Nah, di sini kan ada wireframe ya teman. Sebentar, ini saya hapus saja biar nggak bingung. Nah, di sini ada wireframe yang sudah teman-teman pelajari ya di minggu sebelumnya tentang tata letak, lalu penempatan dan juga auto layout komponen dan lain-lain kan ya. Nah, di sini coba kita akan membuat tampilan login page. Oke. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya, emang screen saya belum kembali ke Figma. Sebentar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan di sini tuh ada wireframe kan. Apa ini? Nah, di sini kan ada wireframe yang sudah teman-teman pelajari pada minggu yang lalu gitu. Nah, di sini kita akan mengembangkan high fidelity-nya. Create, kita samakan iPhone 1314. Nah, ini adalah tampilan login, ini adalah tampilan beranda. Kita beri nama aja login LF ya. Beranda LF. LF itu low fidelity teman. Oke. Pertama-tama kita membuat tampilan login. Nah, di sini kan sudah dijelaskan sama Kak Isa kemarin. Ini adalah elemen atau aset yang ingin kita tambahkan, entah itu logo, entah itu gambar yang lain. Nah, di sini juga ada beberapa input button ya teman-teman. Input form dan tombol lupa password serta 2 button yaitu daftar dan masuk. Nah, selanjutnya kita akan create langsung nih teman-teman. Kita akan membuat di sini. Kita samakan ukurannya seperti ukuran yang ini. Nah, caranya teman-teman untuk menyamakan sebuah gini. Caranya teman-teman untuk membuat sebuah objek yang sisinya itu sama, teman-teman bisa klik shift. Kan misalnya aku kayak gini ya. Oh, kayak gini buatnya, nariknya. Bisa klik shift sama klik neken nariknya ya. Jadi teman-teman ketika menarik itu sembari mengeklik shift. Nah, agar sisinya itu sejajar semuanya dan sama besarnya. Oke, di sini langsung kita mulai saja. Kita create di sini. Kita kasih warna dulu ya guys ya. Untuk pembeda aja. Nanti kita akan kasih logo di sini. Nah, ini ada rectangle yang menjadi background. Oke.
kita langsung copy paste juga nggak apa-apa. Kalau misal teman-teman masih sudah ada wireframe, tapi kalau memang belum, teman-teman langsung buat rectangle-nya aja di sini. Nah, rectangle seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah sebuah rectangle dan ini adalah sebuah logo nantinya. Nah, di sini kan temanya Spotify ya, seperti Spotify. Oke, kita atur aja tema warna kita itu adalah menyelaraskan seperti Spotify, yaitu hitam dan hijau. Kombinasi warna hitam dan hijau. Nah, di sini warna Spotify itu dominan ke hitam, tapi berkontribusi atau berkombinasi dengan warna hijau. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita merangkai high fidelity, kita harus memikirkan warnanya dulu agar kedepannya akan enak untuk merangkainya. Nah, kita klik frame yang ada di sini, kita tentukan warnanya. Misalkan hitam tadi ya, kita sepakatnya ya, kita hitam. Lalu lalu berkombinasi dengan warna hijau. Misal untuk logonya ini kita warnain hijau dulu. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita tambahkan foam di sini. Caranya itu seperti ini ya. Ini pakai rectangle. Ini pakai rectangle, di mana di sini itu coba kita tambahkan rectangle seperti ini. Nah, di sini kita masukkan warna yang berbeda. Warna yang berbeda ya. Seperti ini. Nah, untuk warna di sini itu teman-teman cocokkan, prototypingnya juga teman-teman cocokkan, tata letaknya juga. Kita teman-teman bisa klik Ctrl D di sini untuk menduplikat ya. Dan teman-teman bisa geser dan sesuaikan menurut ukuran yang teman-teman inginkan. Nah, alangkah baiknya itu ini kan bersifat kontras ya. Oh, nanti dulu aja deh kita untuk merangkai warnanya. Oke, selanjutnya kita copy paste email dan password yang sudah diketik di wireframe. Ya. Kita sejajarkan, kita samakan ya ukurannya atau posisinya. Lalu di sini ada lupa password. Ya. Kita Ctrl D, duplikat aja. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Kita sejajarkan. Lalu di sini ada dua button yang aku bilang tadi, ada sign dan sign up. Kita select aja. Langsung di Ctrl D aja teman-teman, di duplikat ya pasarannya. Nah, kasih di sini. Nah, ini kan masih ada ruang di sini ya, masih ada ruang yang cukup lebar di sini. Nah, teman-teman bisa kasih judul seperti di wireframe. Salah judul ya, judul seperti ini. Kita Ctrl D aja. Kita langsung geser di sini menggunakan shift. Karena ketika teman-teman menggeser sebuah objek atau elemen menggunakan shift, maka akan lurus ya teman-teman. Jadi menggeser sembari mengklik shift. Nah, ini tampilannya login ke Spotify ya. Nah, ini coba kita besarin dengan shortcut yang sudah kita pelajari tadi. Teman-teman klik K, lalu digeser, ya, disesuaikan ini, lalu disamakan, disejajarkan kepada rectangle yang sudah dibuat. Nah, di sini kita sudah membuat nih tampilan sebuah high fidelity, tapi masih belum maksimal. Masih dengan untuk proses selanjutnya. Oke, kita lanjut. Kita select semuanya teman-teman. Nah, kita
tengahkan atau kita atur bagaimana objek itu berada di benar-benar tengah ya. Oke, di sini biasanya itu kan Figma dominannya hitam dan background dominan itu adalah abu-abu. Coba kita cari warna abu-abu. Apakah make sense? Seginilah ya. Segini oke lah. Nah, coba kita ganti warna ini. Nah, ini kan mati ya kan teman-teman. Warna abu-abu ketemu warna hitam itu mati. Jadi warnanya itu sangat-sangat jelek dan sangat-sangat sulit untuk dibaca sehingga memuat ketidaknyamanan user. Oke. Lalu ini kita sudah merangkai backgroundnya. Lalu kita rangkai tampilan selanjutnya yaitu form. Nah, form di sini itu seharusnya di dalam form itu ada judulnya, judul form. Nah, kita tambahkan ya teman-teman untuk judul form, email sama besarnya tetap kita buat bold aja. Kita ingin ketika teman-teman ingin nge-style sebuah font, teman-teman langsung aja klik select semuanya fontnya. Lalu di sini ada tipografi teman-teman. Diklik kalau ini itu bagian font. Nah, kalau yang bawahnya ini itu adalah model dari fontnya tersebut. Misal teman-teman ingin membuat bold ya, agak tebal fontnya. Langsung bisa teman-teman select. Nah, jadi akan ngebold seperti ini. Bisa di Ctrl B, kita paste di sini. Kita ketikkan password. Nah, kita kecilkan ukuran yang ada di sini, menyesuaikan agar terlihat rapi, teman-teman. Nah, seperti ini ya, segini. Lalu ini segini. Bentar. Nah, ini sekarang sudah rapi ya. Ini kita buat aja fontnya itu ke highlight. Jadi warnanya itu yang ngejreng seperti putih dan seperti itu. Jadi font di sini sangat berpengaruh. Ini adalah judul form, judul inputan form. Ini yang akan mengarahkan user untuk ngeklik salah satu form atau salah satu kolom yang berada di tampilan login. Nah, kalau di Spotify itu kan memang tampilannya itu benar-benar simple dan benar-benar modern. Nah, kita buat aja misal, kita buat gini aja. Kita klik fill. Sebelum fill, kita klik stroke dulu aja teman-teman. Stroke itu adalah garis tepi dalam sebuah elemen. Misal, kita ingin stroke-nya itu putih seperti ini ya. Putih. Nah, garis tepinya itu akan ada garis tepi yang berwarna putih gitu. Nah, kita cocokkan pada tema-tema yang seperti di Spotify ya. Biasanya di Spotify itu lebih modern. Jadi kita bisa atur warnanya di sini. Ini kan warna solidnya. Ini kita hilangkan aja teman-teman. Jadi kita nggak usah masukkan warna ini. Atau kita opacity-nya dibuat 0 aja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan. Ini email tetap di sini. Dan ternyata ketika teman-teman melihat visualnya, oh ini masih aneh ya. Misalnya masih ngejreng. Ada beberapa warna yang tidak sesuai atau tidak selaras lah dengan warna di sampingnya yang lain. Nah, ini kan warna putih di stroke ini tidak selaras ya dengan warna email yang ada di dalam. Jadi kayak bersifat jomplang gitu teman-teman, atau tidak sesuai. Nah, di sini kita sesuaikan dengan cara kita atur rectangle atau warnanya. Teman-teman boleh untuk menyesuaikan sebuah warna itu bisa mengatur warnanya. Ini kalau dasarnya putih ya, atau bisa mengatur rectangle-nya. Sorry, ini di fill, kita pergi ke stroke. Misal di sini kita atur aja mau sesuai warna ya. Seperti ini. Nah, oke. Kita sesuaikan juga warna ini itu sama dengan frame yang ini. Caranya
Nah, ini kalau teman-teman mau pakai kode ya. Di tampilan fill ini, di sini itu ada kode. Kode. Kode warna ya. Setiap warna itu pasti akan memiliki sebuah kode, teman-teman. Jadi kalau mau sama persis, teman-teman bisa copy di sini, Ctrl C, dan teman-teman bisa pastekan di sini, di dalamnya sini. Nah, maka di sini warnanya akan sama. Oke, kita ulangi di sini di password ya. Kita tambahkan stroke dulu, kita atur aja warnanya putih dulu di fill. Nah, itu tadi yang atas kan kita mengatur dengan ini mengatur dengan opasitas ya. Nah, aku pengen di bawah ini kita mengatur dengan menghapusnya. Apakah bisa, teman-teman? Kita coba bareng-bareng. Nah, ternyata bisa, teman-teman. Nah, cara menghapusnya itu teman-teman di sini di bagian layar kanan itu kan di bagian fill. Nah, itu pada layar yang sudah teman select. Nah, jadi gini, fill itu adalah warna isinya dari sebuah objek. Jadi teman-teman kalau misal mau menghilangkan warna isi nih, teman-teman. Kan ini ada ini ya, icon min itu ya. Yang di atas kan plus. Nah, ini min. Min itu meremove atau menghapus. Jadi teman-teman langsung aja hapus di sini. Nah, maka yang tampak akan stroke-nya aja atau garis tepinya aja. Soalnya di sini sudah ditambahkan nih garis tepinya, teman-teman. Kalau misal garis tepinya dihilangkan, ya maka hilang semua. Ya. Tapi rectangle-nya itu masih ada. Jadi misal fill-nya itu dihilangkan namun stroke-nya itu masih ada, maka elemennya atau rectangle-nya itu nggak bakal hilang, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita paste semua kode yang ada di atas tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita sesuaikan. Nah, ini tadi kan kita sudah belajar mempaste kode, teman-teman. Nah, coba di sini kalau memang teman-teman kedepannya itu tergesa-gesa, itu bisa pakai fitur ini, teman-teman. Ini sangat bermanfaat banget dan ini saya anjurkan untuk teman-teman pelajari atau teman-teman biasakan fitur ini, yaitu fitur adalah sample color. Sample color itu mengikuti warna yang sudah kita targetkan. Misal, warna password ini aku ingin warna putih dan putihnya itu sesuai warna yang di atas ini, yaitu FFFFFF. Nah, kita langsung aja duplikat warnanya di sini dengan klik ini dulu, lalu klik target warnanya, lalu kita klik kiri, teman-teman. Ceder. Nah, maka akan berubah putih juga. Misal kita juga ya samakan warnanya abu-abu seperti ini. Nah, maka mengikuti kapasitas warna sesuai dengan warna abu-abu di atasnya. Nah, ini adalah password. Ini sudah warna seperti ini aja. Kita kecilkan tapi dimensinya agar di sini itu tidak terlalu besar karena ini mempengaruhi prototyping. Oke. Nah, di sini misal kita tambahkan sebuah elemen sedikit-sedikit ya, pakai pen tools, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin membuat logo, membuat aset, membuat apapun itu pakai pen tools itu sangat recommended soalnya memang semudah ini, teman-teman. Misalnya teman bikin logo seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa isi dengan pen tools namanya. Nah, seperti ini. Oke, ini buat sharing aja, kita lanjut. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, ini kan dari pandangan saya, ini line-nya atau garisnya ini ketebalan, teman-teman. Nah, ini kita bisa atur di sini, di wake ya, di wake. Nah, ini adalah ketebalan suatu line. Ini bisa teman-teman sesuaikan aja. Misal kalau agak tipis itu ya 1.
Satu itu agak tipis, dan seperti ini. Arrow-nya ini buat yang tumpul semua ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan logo nih, teman-teman. Nah, kita kan sudah ngekunci nih. Di sini itu ada logo. Nah, kita ngekunci dengan lingkaran ini. Nah, lalu kita tambahkan aja logo di sini. Kita tambahkan melalui aset yang sudah saya siapkan ya. Spotify. Oke ya. Nah, kita kunci di sini. Kita tengahkan di sini. Jadi teman-teman, frame-nya ketinggalan. Ya, jangan lupa ya teman-teman, ketika teman-teman itu memindahkan sebuah aset, apalagi asetnya itu sebuah frame, teman-teman perhatikan, yang teman-teman pindahkan itu adalah frame-nya, bukan grupnya, bukan asetnya. Jadi frame-nya yang teman-teman pindahkan. Jadi ini frame itu yang paling besar di antara aset-aset yang sudah masuk di dalam frame. Jadi frame-nya itu adalah bungkusannya lah. Oke, lalu kita hapus yang kunci kita tadi, kita hapus. Nah, maka logonya akan masuk di sini. Nah, di sini nih yang kita bahas radial di awal tadi. Misal teman-teman ya melihat tampilan ini masih belum sesuai atau masih kelihatan sepi dengan warnanya. Warnanya monoton, hitam, dan kombinasi dengan abu-abu juga masih monoton. Nah, di sini teman-teman bisa pakai radial yang sudah kita pelajari yang awal tadi. Misal ya, radial, kita bikin radial di sini. Kita atur warnanya. Hijaunya sama seperti logo. Dan di sini kita atur gradient. Ya, gradient. Nah, seperti ini. Dan kita atur radial, teman-teman. Nah, yang kita bisa bedakan ya, hijau yang terang itu berada yang di tengah, hijau yang gelap itu berada di semua sisinya. Jadi otomatis kita hilangkan hijau yang gelap, teman-teman. Kita hilangkan itu bukan menghapus, tapi opacity-nya itu dinolkan seperti ini. Nah, maka kan terbentuk radial di sini. Kita K, kita sesuaikan besarnya. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan mau kita masukkan kemana, teman-teman. Misal dimasukkan ke sini. Oke. Dan ini aku ingin tidak terlalu mencolok atau opacity-nya dikecilin. Bisa kita klik 60 di sini atau enggak 30 deh. Yang kecil banget. Nah, ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita masukkan di sini. Nah, ini kan masih mengedepankan aset yang sudah kita buat. Jadi radial ini berada di paling depan. Nah, kita bisa pelajari aset yang kita sharing tadi, yaitu membelakangkan sebuah elemen, yaitu dengan menggunakan kurung buka ya. Ini, nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini layer dari objek ini yang sudah kita select. Maka ketika kita klik kontrol dan kurung buka di sini, maka layernya akan menurun karena ini akan semakin belakang, semakin belakang, semakin belakang, semakin belakang. Kita klik terus saja. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingannya 1, 2, 3. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk mengatur order ya atau layer pada Figma. Oke, kita atur dulu. Ini kembali lagi teman-teman. Oke, seperti ini. Kita juga kasih di sini. Kasih di sini agak terang mungkin sekitar 60. Ini. Nah, ternyata button kita belum kita set, teman-teman. Oke. Untuk button di sini karena warnanya kontras dan ini akan menjadi titik untuk
interaktif user, maka kita akan buat warnanya yang berbeda, yaitu kita membuat hijau di antara warna abu-abu dan putih di sini. Jadi yang paling beda di antara lingkungannya. Jadi kita klik warna hijau, kita pilih ya warna solid hijau. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengatur radius. Ya, radius adalah titik ketumpulan sebuah frame atau sebuah rectangle. Misalnya ini kan lancip banget ya sudutnya. Ini bisa teman-teman select keduanya. Select keduanya ya. Select. Nah, ini bisa sesuaikan teman-teman. Misal 30. Oh, ternyata ketumpulan, ya kan? Saya kan 10. Ya. Udah 10 seperti ini aja. Lalu selanjutnya di font ini sesuaikan juga. Ternyata fontnya itu kerampingan, terlalu ramping atau terlalu kecil ya. Kita tambahkan bold di sini. Nah, jadi seperti inilah tampilan final untuk loginnya. Nah, jadi di situ tadi ya teman-teman, kita sudah mempelajari sebuah radial dan lain-lain. Kita sesuaikan. Nah, ini adalah tampilan awal dari login. Ini adalah low fidelity dan ini adalah high fidelity-nya. Nah, lalu kita lanjut nih ke yang satu lagi teman-teman, yaitu beranda. Nah, beranda ya. Oke, di sini kita buat lagi frame dengan ukuran yang sama, 13 banding iPhone 1314. Nah, di sini kan kita sudah menentukan nih warnanya. Kita sudah menentukan warna dominan yaitu hitam dan warna kombinasi yaitu hijau. Nah, di sini kita langsung set warnanya aja biar kita itu akan mudah untuk meng-create untuk kedepannya. Kita set warna hitam teman-teman. Oke, ini kita aku ganti dulu ya. Login HF. Nah, ini beranda HF. HF itu high fidelity. Oke, selanjutnya di sini itu Kak Isa kemarin itu membuat bar frame seperti ini di bagian beranda. Di antaranya ini ada profile, ini ada tab-tab atau page ya, pilihan navbar ya. Lalu di bawahnya itu ada rekomendasi musik. Ini juga ada album ya. Dan ini ada keterangan play status ya. Ini jatuh teman-teman. Sesuaikan dulu ya ini. Kita naikkan dulu. Sangat sulit ya. Memang laptop saya ini agak nge-lag teman-teman, maaf ya. Ya itu nantilah kita atur ininya dulu. Nah, ini ya karena itu masuk komponen sepertinya teman-teman. Jadi ini nanti aja. Nah, di sini di wireframe ini itu tertera muatan seluruh isi dari patch UI UX yang akan kita buat. Jadi isinya adalah seperti ini, seperti Spotify, ada keterangan, ada album, ada filter atau navbar, ada gambar profile dan lain-lain. Langsung saja kita create di sini. Kita tambahkan profile di sini. Misal ya, teman-teman, di sini caranya untuk memasukkan sebuah gambar pada sebuah rectangle, itu teman-teman bisa klik fill di sini, fill, lalu klik image yang ada di sini ya, image. Nah, di sini bisa teman-teman pilih dari file manager teman-teman, misal foto profile teman-teman atau yang lainnya. Di sini aku memilih ini, aset ini ya, gambar orang ini.
Nah, lalu selanjutnya kita membuat navbar. Nah, filter-filter ini ya. Navbarnya itu berisi semua musik dan podcast. Nah, kita buat rectangle di sini. Rectangle. Lalu kita duplikat dengan klik cara Ctrl D ya, teman-teman. Kita duplikat lagi sampingnya. Kita sesuaikan gapnya. Nah, di sini teman-teman ketika ingin menyesuaikan jarak, di sini ada fiturnya teman-teman, yaitu diklik ya. Misal teman-teman select semua ini ya, lalu pergi ke samping kanan. Itu ada keterangan tree selected. Nah, terus di position ini ada logonya, ikonnya seperti ini, yaitu more action. Kita klik aja. Nah, di sini ada namanya distribute horizontal spacing. Nah, bisa diklik aja teman-teman. Nah, maka gapnya itu akan sama jaraknya, jarak spasinya. Jadi seperti itu. Oke, kita sudah membuat navbar atau membuat rectangle-nya. Kita sesuaikan radiusnya. Kalau Spotify itu mungkin seperti ini ya teman-teman ya, atau agak mengotak seperti ini, tidak terlalu tumpul banget. Oke. Nah, kita sesuaikan warnanya sekarang. Kita sesuaikan warnanya. Oh, ternyata warna di Spotify itu sedikit transparansi karena Spotify mempunyai temanya futuristik atau modern, teman-teman. Kita bisa tetap fullin putih seperti ini, lalu kita kontrol opacity-nya. Nah, agar ini bisa seperti ini. Nah, kalau memang mempunyai tampilan yang sekiranya baik, teman-teman itu bisa select abu-abu seperti ini ya, lalu direktanglekan seperti ini. Nah, di sini nanti ketika ada warna yang kombinasi, misal kita masukkan radial. Nah, maka kita buat di paling belakang. Ya. Oke. Di send to back. Nah, ini yang sudah di paling belakang, teman-teman. Coba kita agak kesinikan sedikit aja. Kita masukkan ke layer beranda HF. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita masukkan judulnya, teman-teman. Ya kan tadi apa? Tadi di wireframe itu semua musik dan podcast, ya. Semua. Sini semua. Lalu di sini itu musik ya nantinya, dan di sini itu podcast. Nah, kita atur teman-teman, kita atur ukurannya, kita klik A, K ya. Kita besar kecilkan menurut proporsi masing-masing. Nah, di sini kita juga samakan. Ini masih keselek ya, ini paling belakang aja dah. Nah, ini juga seperti ini. Kita sesuaikan teman-teman. Nah, kita sejajarkan. Kalau misalnya teman-teman kurang yakin, kita sejajarkan dengan klik shortcut yang tadi, yaitu Alt V. Ya, maka kan sejajar. Kalau teman-teman pengen manual, ya pakai ini yang ada di sini. Di samping kanan. Yang namanya itu align vertical centers. Ya. Oke, kita sudah meng-create navbar seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke rekomendasi dan keterangan album-albumnya. Misal, nah di sini teman-teman bisa langsung aja duplikat kata rekomendasi ini agar ukurannya itu sama ya. Dan nanti kita bisa sesuaikan lagi. Oh, ini harusnya keluar ya. Kita klik beranda F.
di sini. Nah, di sini kita atur warnanya teman-teman. Atur warnanya. Ini kan masih hitam ya. Kita atur warnanya putih. Karena di dalam sebuah desain itu juga harus mempertimbangkan kontras. Karena kalau memang tidak kontras, desain itu tidak terlihat hidup teman-teman. Ya ini kita sesuaikan ya. Ini gapnya masih belum sesuai, kita sesuaikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin merangkai sebuah high fidelity design, teman-teman memang dituntut untuk bisa perfeksionis ya. Karena di sini memperhatikan prototyping juga. Jadi di sini kita lanjut aja memasukkan rectangle untuk wadah sebuah album ya. Kita pakai kotak ukurannya segini, cukup lah ya. Kita duplikat, lalu kita sesuaikan ke segini. Ini juga kita sesuaikan. Nah, ini nanti bakal isinya itu adalah album. Nah, di bawahnya ini kita tambahkan keterangan teman-teman. Keterangannya itu di wireframe masih keterangan ya, karena ya memang wireframe itu bukan isi dari seluruh tampilan UI dan UX, tapi kisarannya, bayangannya di sini itu ada apa aja. Jadi keterangan. Misal di sini itu kita memasukkan nama artis Pamungkas gitu ya. Pamungkas. Ya, Pamungkas. Lalu kita Ctrl D, kita align lagi yaitu menggunakan ALTH, kita sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Ini tuh Pamungkas. Terus ini Billy ya, Billy Ellis ya. Ellis. Nah, seperti ini. Nah, kita atur rectangle-nya seperti album-album yang ada di Spotify, yang estetik-estetik gitu ya kan. Kita atur gap-nya. Mungkin segini sudah sesuai. Kita select semuanya dengan klik shift dan kita select semua objek yang ada di sini, maka semuanya akan tergroup ya. Nah, lalu di sini teman-teman masukkan saja gambarnya seperti yang awal tadi. Saya masukkan gambar di sini. Di sini ya. Gambarnya Pamungkas. Misal albumnya Pamungkas itu ini ya. Lalu di sini itu teman-teman masukkan gambar juga Billie Eilish. Seperti ini. Nah, di sini kita kan melihat bahwa gambar ini sudah ada nih teman-teman. Gambar ini sudah ada dan judulnya juga udah ada. Tapi di sini kita melihat masih ada kekurangan nih. Kayak seperti apa ya? Efek-efek tambahan lah, kegiatan tambahan gitu. Jadi kalau memang teman-teman ingin mendominasikan warna di UI UX teman-teman, di sini bisa aja teman-teman tambahkan rectangle yang sesuai ukurannya dengan yang rectangle sebelumnya atau dengan albumnya. Kita akan membuat gradasi di dalam fotonya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Misal teman-teman ingin kita kan dominannya hijau ya, hijau. Nah, di hijau ini teman-teman klik radial ya. Usahakan yang lebih terang itu berada di paling bawah, soalnya kita ingin gradien ke bawah dan ke bawah menuju ke atas. Ke atasnya itu lebih transparan atau transparan aja. Nah, ke atasnya ini kan warna yang ini, misal aku ganti deh biar enak. Nah, warna ini kan, warna biru ini ya. Kan aku pengen menghilangkan warna biru ini agar gradien dari bawah ke atas. Hijau ke semakin hilang ke atas. Nah, ini kita
di sini itu opacity-nya kita nolin aja. Ya, kita nolin opacity-nya, kita klik. Nah, maka akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah proporsi sebuah gradien. Ini bisa kalian atur-atur, teman-teman atur-atur, misal ke sini bisa. Ini agak ke bawah sini juga boleh ya. Nah, di sini itu juga atur, jangan lupa rectangle-nya teman-teman, sesuaikan dengan yang belakangnya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini itu juga sama. Pembuatannya sama seperti tadi, jadi kita langsung copy aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, misal lalu di bawahnya ini ada lainnya. Sama kok, lainnya juga pembuatannya seperti itu. Nah, ini teman-teman. Misal ini gabungin. Masih rectangle-nya yang keselak ya. Selesai select semuanya aja, kita langsung duplikat aja dan kita ke bawahkan untuk lain-lainnya. Nah, kita tambahkan di sini nantinya. Kita tambahkan objek ke samping-samping. Kan di wireframe itu tujuannya yang bagian lainnya ini bisa di scroll ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, misal ini kita masukkan 20 ya. 20. Nah, di sini kita sesuaikan gambar atau kita sesuaikan fotonya. Nah, agar lebih mudah, bagian gradient ini di atas dulu, ditarik ke atas dulu agar kita lebih mudah nge-select. Oke, kita tambahkan fotonya. Nah, ini kita klik face ya. Yes. Soalnya memang harus diperhatikan nih teman-teman terkait gambar dan terkait apapun yang ada di sini. Apapun visual yang ada di High Fidelity. Oke, seperti ini. Saya sesuaikan di sini. Nah, ini kan tujuannya ini itu kan bisa dibuat scrolling ya teman-teman ya. Kemarin teman-teman belajar kan tentang scrolling seperti ini. Ya udah, kita masukkan di sini frame ya seperti ini. Dan di dalam frame pastinya memuat komponen-komponen yang ada di sini. Komponen-komponen yang ada di sini. Nah, ini kan masih belum masuk ya ini ya. Masih belum masuk, kita masukkan dulu ke frame. Nah, jadi maka akan seperti ini. Nah, frame 2 kita select semuanya. Ini apa ini? Oh, atas. Nah, kita atur prototipenya. Ini buat horizontal. Kita atur seperti ini. Dan kita testing ya teman-teman. Bisa nggak? Karena sebuah UI design itu juga perlu testing. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk scrolling dan visualisasi album untuk Spotify. Nah, di sini ada komponen atau elemen play ya, play status ya. Langsung copy aja. Langsung copy aja di sini. Misal pamungkas ya. Pamungkas. Lalu di Ctrl D, ke bawahkan. Bentar teman-teman. Nah, pamungkas judulnya Kenangan Manis ya. Kebalik guys. Seharusnya Kenangan Manis atau judul itu yang paling ter-highlight. Nah, artis itu yang di bawahnya judul.
yang kurang ter-highlight. Jadi ini kita atur aja, bisa di Ctrl K ya. Ctrl K, kita kecilkan, agak kecilkan ini ke sini. Nah, fontnya juga sama. Fontnya ini kita jangan pakai yang bold, kita pakai yang reguler aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan agak kebawain. Ini juga agak kebawain sedikit aja. Nah, di sini kan adalah foto ya. Ini adalah foto. Ntar kita atur radiusnya di sini. Yang bagian background kita atur menjadi misal 10. 10 itu seberapa sih? Nah, 10 itu segini. Nah, misal teman-teman mau mengatur radiusnya itu di 20. 20 itu agak gini, agak numpul ya. Oke, di bagian lingkaran ini kan kosong ya. Ini kan kosong. Nah, teman-teman bisa lakukan fill warna ya, misal gini dulu, gak apa-apa. Terus langsung ke image juga gak apa-apa. Image ini masukkan albumnya. Nah, jadi seperti ini. Kita close ya. Nah, di sini kan di wireframe itu tertera seperti dalam sebuah play status itu pasti ada seperti line ya. Line untuk durasi musik yang sudah di play. Nah, teman-teman bisa pakai pen tools lagi untuk menambahkan sebuah line. Di sini pakai aja round. Ini ketebalannya apakah satu cukup? Oh, ternyata satu cukup. Nah, ini bisa teman-teman duplikat dan teman-teman geser ke tengah, dan di bagian belakang ini teman-teman bisa ganti warnanya, misal agak gini ya. Nah gini kan sudah seperti play status ya. Oke, seperti ini. Untuk profilnya juga seperti ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa membuat tombol pause ya. Jadi seperti yang rectangle kotak tadi sama, teman-teman seret dan klik shift karena itu mempengaruhi besar kecilnya sisi. Nah, ini kan sama kan 43 dan 43. Lalu kita coba putar kan ya. Nah, seperti ini kita atur radiusnya. Nah, seperti ini. Kita atur warnanya. Warnanya bagusnya itu warna abu-abu seperti ini ya. Nah, karena di sini kita nanti ingin menyamakan tema seperti Spotify yang futuristik. Nanti backgroundnya di bagian belakang ini kita samakan dengan yang navbar, teman-teman. Ya, agar selaras. Tampilan UI itu harus selaras. Jadi kita klik K dulu, samakan. Oke, seperti ini ya. Lalu di sini kita sesuaikan warnanya. Misal di sini kan nggak usah pakai stroke, nggak apa-apa. Lalu di sini itu di group, oh ini ke group ya, di rectangle berarti. Nah, di rectangle ini itu pakai warna yang sama seperti navbar tadi, misal abu-abu ya kan. Terus di opacity-nya dimainin kita di sini. Sini mainnya seginilah. Oke, udah seperti ini. Ininya kita atur ke yang paling putih. Ini kita atur ke bawahnya putih atau abu-abu supaya seperti lagi nge-play sebuah musik ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita atur menjadi warna putih. Warna putih di sini. Nah, ya seperti ini ya. Nah, jadi tombol kita tuh udah jadi, teman-teman. Play status kita udah jadi. Jadi seperti ini. Ini kita select putih, bagian fill ya, atau bagian isi dari iconnya. Kita grup aja.
lalu kita masukkan ke dalam frame beranda HF. Nah, ini bisa kita sesuaikan besar kecilnya. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya ini masih menyulitkan pengguna. Soalnya kesejajaran objek itu tidak mempunyai ruang yang bebas untuk tangan pengguna itu ngeklik. Jadi kita sesuaikan lagi. Kita ungroup, kita lebarkan gapnya atau jaraknya. Kita klik ketiganya dengan select. Caranya dengan shift, lalu select icon. Nah, lalu kita ulangi yang tadi, yang shortcut kita yang tadi untuk menjajarkan ya, yaitu Alt Shift H, atau bisa teman-teman langsung aja klik ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini warnanya kurang nih. Sini mau tambahkan di sini warnanya, kita tambahkan ke bawah teman-teman. Nah, ini ya sudah. Lalu ininya kita fillnya kita buat lebih ini lagi. Nah, ini kan konsepnya seperti apa ya? Blur ya. Blur dan transparansi. Nah, jadi seperti ini. Nah, sesuai ya teman-teman. Sesuai seperti yang di wireframe ya. Jadi final kita itu seperti ini teman-teman. Sesuai yang di wireframe, di sini ada logo, isian input, dan lalu di beranda HF ini ada navbar dan ada rekomendasi. Di bawahnya rekomendasi itu ada album atau cover album atau desain cover album. Nah, di bawahnya itu ada lainnya. Di bawahnya itu ada album lagi yang sudah bisa di scroll ya. Kita testing lagi. Nah, ini bisa di scroll. Lalu di bawah ada play status ya. Dan di bawahnya lagi ada desain atau tampilan bookmark seperti ini, search, home, dan collection. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk pembelajaran atau implementasi Figma kali ini. Misal kalau memang teman-teman masih ada yang dibingungkan, bisa langsung tanya aja teman-teman. Nah, saat ini aku membuka sesi Q&A nih. Apakah ada pertanyaan nih dari teman-teman untuk high fidelity ini? Gimana nih teman-teman? Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja, nggak apa-apa. Dan kalau misal tanya di kolom komentar juga nggak apa-apa. Dan nanti di akhir sesi bakal ada absensi ya teman-teman. Jadi usahakan jangan meninggalkan Google Meet sebelum selesai. Bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Tunggu ya. Kalau mau ada yang mau menanya bisa langsung saja raise hand. Kalau enggak di pesan juga nggak apa-apa, di chat Google Meet ya. Ya, sembari menunggu teman-teman ini bertanya, aku juga mau berbagi nih satu website yang menurutku memuat banyak banget aset. Ya, namanya itu Freepik teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman sudah sudah mempunyai basic graphic design ya, di sini banyak banget aset terkait apapun. Gambar juga ada, people vector seperti ini juga ada, semuanya ada teman-teman. Jadi lengkap. Nah, ini lengkap di sini itu. Nah, teman-teman downloadnya cukup diklik ini aja, lalu diklik bagian download ini ya. Nah, ini nanti akan mendownload file zip seperti ini, file zip.
Nanti teman-teman bisa langsung ekstrak aja dan bisa diganti-ganti kok. Kayak seperti bajunya ini bisa diganti, warna kulitnya bisa diganti gitu. Enaknya seperti itu. Oke, mungkin gimana nih teman-teman? Ada nggak izin bertanya Kak, cara kasih kode desainnya ke developer yang pakai React Vite gimana? React Vite, izin bertanya Kak, cara kasih kode desainnya. Kode desainnya itu yang dimaksud seperti apa? Atau eh, pakai ini ya? Pakai ini ya mungkin ya, yang maksud teman-teman nih. Pakai ini ya? Dev mode ini atau gimana? Sorry malah nge-lag ini teman-teman. Laptop saya. Oh, kalau cara pakai ini ya. Sejujurnya saya tidak pernah memakai bagian ini. Soalnya ya memang ini mungkin untuk orang yang atau develop yang lebih berkembang lagi atau lebih uh, apa ya, lebih kelasnya itu seperti bisnis dan lain-lain atau perusahaan yang lain-lain. Soalnya ini memang kompleks. Kalau setahu UI UX design itu ketika develop itu menggunakan React React dan apa itu React Vite ya. Vite itu framework dari React dan React itu adalah bahasa pemrograman. Dan React itu juga punya framework yaitu Tailwind CSS. Nah, biasanya itu Tailwind CSS itu bisa menyesuaikan desain yang sudah UI UX desain UI UX itu create. Ya, soalnya Tailwind CSS itu sudah ada template-nya dan mudah untuk digunakan. Jadi, ketika memang ingin akan beralih ke website atau apps ya, teman-teman bisa langsung saja coding sesuai UI UX yang sudah ada, yang sudah teman-teman buat di sini. Ya, sebelumnya mohon maaf ya untuk menggunakan ini saya kurang tahu di dev mode karena saya fokus pada desain UI UX dan takutnya nanti ketika saya menjelaskan ini dan pemahaman saya kurang, takutnya malah ya tidak sesuai lah penjelasan saya. Itu teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan lainnya teman-teman. Aku tunggu sampai jam 11.10 ya. Habis ini juga teman-teman bisa istirahat, sholat, dan lain-lain. Oh ya, untuk absensinya habis ini saya share dulu setelah jam 11.10 ya, yang sudah aku tentukan tadi. Soalnya aku pengen ini nih, membuka sesi Q&A sama teman-teman. Kalau misalnya yang masih bingung atau yang masih kebingungan gitu kan, itu bisa sharing bareng-bareng di sini. Absensi jam 11.10 saya share ya teman-teman. Dan nanti kita juga ada kuis, tapi teman-teman bisa fleksibel mengerjakan kapan. Nanti setelah kelas ini istirahat dulu terus mengerjakan kuis juga nggak apa-apa. Ini kuisnya buat pemahaman teman-teman aja, seberapa paham teman-teman setelah menyelesaikan pertemuan kali ini tentang high fidelity design ya. Oke, mungkin untuk kuisnya bisa aku share sekarang ya. Ini adalah kuis Google Form ya. Ini kuisnya teman-teman isi nggak sekarang juga nggak apa-apa, kita santai aja, nanti aja juga nggak apa-apa. Ini untuk kuisnya udah aku share. Ini teman-teman yang masih mau ingin bertanya jam 11 lebih 10 sampai jam 11 lebih 10 ya.
Untuk kuis ini teman-teman bisa isi sesuai pemahaman teman-teman tentang high fidelity design, sesuai warna, visual, dan lain-lain. Di situ nanti ya itu adalah report bagi saya untuk mengetahui seberapa jauh teman-teman paham terkait high fidelity design setelah teman-teman menyelesaikan pertemuan hari ini. Oke, jam 11 lebih 10. Saya rasa mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya ya teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin bertanya tapi masih misal kayak masih belum terpikirkan apa, nah itu bisa langsung sharing di grup aja nggak apa-apa. Teman-teman tanya di grup divisi UI UX itu ya. Nah nanti kita bisa sharing bersama di situ. Mungkin kan banyak nih teman-teman yang misal saya kan juga nggak tahu kan, ada teman-teman yang skillnya lebih tinggi dari saya. Dan nanti kita bisa sharing bareng di situ, belajar bareng, oke? Untuk link absensi udah aku share teman-teman, ya. Jangan lupa nanti isi kuisnya dan link absensi. Link absensi itu wajib diisi hari ini ya teman-teman. Bisa diklik linknya. Aku tunggu sampai jam 11.15 ya teman-teman. Apakah teman-teman di sini sudah tahu kalau ada link absensi di sini? Aku tunggu sampai jam 11.15. Jam 11.15 akan saya tutup dan linknya hanya ada di komen Google Meet ini ya. Oh ya, teman-teman yang sudah mengisi absensi, kita adakan foto bersama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, aku harap teman-teman di sini bisa on cam nih, bisa perlihatkan wajah teman-teman yang sangat-sangat informatika banget, yang sangat-sangat semangat untuk mengikuti SLP ini. Ayo teman-teman, bisa on cam, on kamera, kita akan foto bersama. Mana nih yang on kamera? Ayo. Ayo teman-teman, bisa on kamera semua ya. Untuk kita foto bersama, karena ini adalah sebuah pendokumentasian SLP. Nah, kita sebagai warga informatika harus bravo TI ya. Oke, ini ada Hadid Julian yang sudah on cam, ada Fahmi Hasan, Naftali, ada Angga ya. Nah, itu ada Gabriel juga. Oke. Oke, gimana nih teman-teman yang lain? Ayo dong, on cam dong. Tafot bar. Oke, aku tunggu sampai jam 11.14 ya. Ayo semuanya teman-teman diharapkan on cam. Oke. Oke, ayo teman-teman kita mulai sesi foto. Yuk, 3, 2, 1. Oke, bentar. Oke, masuk. Oke, sekali lagi. Oke ya. 3, 2, 1. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Ya.
Oke, terima kasih teman-teman yang sehari ini sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti pembelajaran atau pertemuan keempat ini. Aku harap teman-teman bisa memahami tentang High Fidelity Design di sini ya. Karena ini adalah sebuah eh, apa ya, langkah bagi sebuah UI UX design itu memulai prototyping. Nah, jadi sebuah high fidelity design lengkapnya bakal ada prototyping. Nah, prototyping ini akan dijelaskan ke pertemuan selanjutnya, akan dijelaskan oleh Kak Ishak ya. Nah, di Kak Ishak tersebut itu akan lengkap semuanya. Ada high fidelity dan prototypingnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan dan sudah niat untuk belajar di SLP Community. Aku harap teman-teman bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan bagi teman-teman yang masih bingung, bisa langsung sharing aja